Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Widya Andini dari kelas 5D NPM 2235 Di sini saya akan membuat video kelima dari tugas minggu ketiga. Mungkin kalian sering mendapatkan masalah di JavaScript ketika berjalan belajar pertama kali JavaScript dengan yang namanya sebuah function yang kalian panggil tapi mereturn sebuah pendingan promise kayak gitu-gitu. Jadi kita kali ini akan belajar yang namanya asinkronus di JavaScript kurang lebih seperti apa. Kita contohkan dari yang sinkronus dulu ya sebelum gue jabarkan asinkronus versi sederhana versi gue yang gue punya di otak gue ya, ntar gue jelasin. Kalau secara teori seperti biasa yang paling fix kalian bisa cek Wikipedia sendiri. Tapi kalau ini versi penjabaran gue dan pemahaman gue aja di JavaScript kurang lebih kayak gimana. Pertama contoh di sini gue punya function 1. Di sini ngelog cuman munculin 1 gini. Terus gue punya 3 biji misalnya gitu. 1, 2, dan 3. Oke. Toga lagi apaan tuh anjir? 3. Kalau kita running ini satu persatu, ini biar ada jalannya pas pas kalian cobain juga biar ada gambarannya kurang lebih nanti perbedaannya kayak gimana gitu. Kita panggil function 1 dulu di sini, function 2, function 3 gitu kan. Kalau kita run di sini, maka sesuai ya 1 2 3 gitu. Cuman kalau misalkan nih, ini gua taruh di dalam function 2 sebuah function bawaannya browser atau bawaannya JavaScript gue lupa. Set timeout yang mana set timeout itu berjalan secara asinkronus di balik layar ini. Jadi kalau gue taruh sini set timeout dengan durasi 3000 milisecond alias 3 detik, konsolnya gue masukin sini. Nanti ke output yang berjalan apa? Apakah 1 2 3 yang mana sebelumnya itu berjalan seiring dengan urutan step by step yang kita ketik di sini 1 1 2 2 3 3. Walaupun ini kita ketik 1 2 3 di sini, tapi karena di tengah-tengah di function yang kedua itu berjalan secara asinkronus, maka kalau kita run 1 3, 2-nya datang 3 detik kemudian, kayak gitu. Ngerti nggak? Ini asinkronus nih, function kedua asinkronus nih, NJS 1 3, 2-nya nanti. Nah, contoh kayak gini biar nggak pusing, gue tambahin di sini konsol log. Function 2 mau dieksekusi. Gini, biar kalian ada gambaran. 1, function 2 mau dieksekusi, 3-nya udah keeksekusi duluan, 2-nya nanti. Jadi bisa dikatakan asinkronus secara paling mudah bagi gue untuk menjabarkannya adalah sebuah function yang bisa berjalan secara paralel dalam pengeksekusiannya dengan function-function lainnya. Jadi dia tuh tetap jalan walaupun lu masih mengeksekusi hal-hal lain. Contoh kayak di antrian kayak gitu-gitu. Kalau digambar kurang lebih kayak begini ya Pak ya. Sebentar. Contoh di sini tuh ada ya standar lah kayak antrian-antrian begituan ya. Ini contoh ada manusia, ada dapur lah gitu. Taruh ini dapur, ini lobi pemesanan di sini misalnya nih. Apa sebutnya teh? Kasir ya gitu, kasir untuk mesen misalnya nih. Sini ada orang-orang nih. Contohnya di sini ada orang-orang antri. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Si nomor 1 ini pesan. Seret, burger 1 katanya. Terus kasir bilang sini, seret. Burger 1 katanya. Dapur belum kelar nih, lagi pada masak. Ini mesen, Pak Kasir, burger 2. Kata kasir nggak bisa dong, ditolak. Kenapa Pak Kasir? Karena kita tunggu dulu nih, pesanan 1 aja belum kelar katanya, kata kasir nih. Oh ya udah oke, kata nomor 2, nungguin nih nomor 2 nih. Nomor 3 nggak bisa juga, dah harus beres dulu nomor 2 ya kan. Efek nomor 1 udah kelar nih, 1 kasih seret. Langsung kasir bilang, bro nomor 2 mau nggak, jadi nggak beli burgernya? Nggak ah, pada bubar ini semua. Karena sistemnya kayak begituan, males banget. Harus yang 1 kelar dulu sampai beres baru dilayanin gitu untuk bayarnya, untuk pesan apa-apanya. Nah kalau berjalan secara asinkronus, ini gua hapus dulu, bentar. Ada orang mengantri di sini 1. Ini ceritanya nomor 1 nih. Pak Kasir, pesen dong. Ini nomor 1 ya. Ini 2, ini 3, ini 4. Kata kasir pesan apa? Burger 1 biji, oke. Nomor 1 diproses. Progres ini. Si antrian kedua bilang ke kasir, saya juga mau pesen, bisa nggak? Bisa dong, gitu. Oke, kasir progres gini, seret 2. Dan begitu juga seterusnya.
Yang ini juga bisa sampai masuk ke antrian sini list. Misalnya kalau yang satu mah mesen burger 100 biji yang jumbo super susah bikinnya. Yang nomor 2 itu cuman bikin tahu gejrot misalnya. Paling cepet contohnya. Nomor 2 tuh proses pengerjaan masaknya tuh paling cepet nomor 2 di sini. Maka dikembalikanlah yang 2 dulu walaupun si kasir nomor 1 itu pesen duluan. Si kasir nomor 1, si customer nomor 1 itu pesen duluan, tapi karena tugasnya di dapur yang nomor 2 itu tugasnya mudah untuk buat tahu gejrot tuh cuman potongin tahu, masukin cengek, kasih kuah, balikin. Jadi yang pertama dapat barangnya adalah si nomor 2 masuk sini. Seret, nomor 2 pergi. Bye bye, udah enggak ada di sini. Sisa 1 3 4. Yang mana yang paling cepat dieksekusi nih? Oh si 3 ternyata 3 bye bye. Nah si 1 karena paling banyak pesanan dan segala macamnya, dia ya terpaksa lama dulu nunggu gitu kan. 4 udah nanti terakhir kayak gitu. Jadi kurang lebih bisa berjalan secara paralel, secara gambaran sederhananya seperti itu. Nah kalau di contoh programnya tadi kayak gini untuk simpelnya. Kalau studi kasus nyatanya nanti seperti apa bang? Atau mungkin karena ini di delay bang 3000 milisecond ya pasti dia bakal telat loh bang. Ya karena itu berjalan secara asinkronus. Kalau nggak percaya ini kita buktiin. Nggak di delay pakai milisecond, kita kasih 0. Karena secara bawaan function ini udah dari sononya sinkronus, artinya berjalan secara paralel. Jadi yang akan diprioritaskan tetap yang ini gitu loh. Ini akan masuk sebagai progress dulu. Jadi kalaupun kita kasih delaynya 0 detik ya Pak gua running lagi. Tetap lihat, 1 function 2 mode eksekusi, 3 2-nya baru kembali. Ya, jadi mau detiknya berapapun itu sama aja. Kenapa? Karena function ini berjalan secara sinkronus di balik layar gitu kurang lebih. Itu materi pertama supaya kalian bisa cukup paham tentang yang begini-beginian yang mungkin susah untuk ditangkap memang. Karena gue pun dulu belajar kayak ginian susah untuk nangkepnya. Sampai akhirnya nanti di industri itu ada banyak hal yang seperti ini. Dan mengerti sendiri ternyata kurang lebih ini ya. Kita pakai ini tuh ketika ini gitu kurang lebih. Kayak kita akan coba simulasikan hal-hal yang lebih nyata lagi di sini. Contoh gue punya function login misalnya. Right? Dan gue punya function get user. Gitu. Di sini gue punya token, yang mana tokennya ceritanya ketika login akan mengenerate gitu. Jadi gue bikin sebuah random token aja ini sebagai biar mempermudah kita aja dalam mengoding untuk mengetahui tentang asinkronusnya aja lah ya. Met random kali segini aja, cukup lah gini juga. Lalu di sini akan mereturn sesuatu yang isinya tuh objek. Taruhlah objeknya adalah token. Kita akan mendapatkan token ketika login gitu ya. Token. Sini kita kasih username misalnya parameter. Kita akan kembalikan lagi. Gitu. Nah, kalau kita panggil di sini, ini biarin dulu kayak gini, kosong. Loginnya kita panggil. Login kan nampung parameter username. Jadi kita kirim parameter username-nya ke sini. Misal Dea Afrizal. Dea_Afrizal. Kita console log ya, si loginnya misalnya cons user sama dengan login, lalu console log user. Gini. Jadi ada user yang login dengan nama Dea Afrizal, lalu kita munculkan dia ngapain gitu, dia dapat apa. Kita running, muncul token 3 sekian username Dea Afrizal berhasil. Terus di sini ada get user dengan syarat misalnya di sini syaratnya harus ada tokennya. Contoh aja ini mah, misalkan untuk get user kita butuh token untuk mengakses function ini dan nanti function ini bakal balikin sebuah API key contohnya yang API key isinya misalnya random juga atau X key gini aja deh, X key 123 misalnya. Jadi kalau user panggil function ini harusnya ini akan keluar tapi dengan syarat dia harus punya token dulu. Jadi di sini gue bakal kasih validasi jika tokennya ada misalnya gitu, maka lakukan pengembalian nilai ini gitu. Jika tidak ada maka ya udah diam aja, right? Kalau gua panggil get usernya, get user dengan token yang ada di dalam user sini, user.token ya, kita bikin dulu variabel API key sama dengan kayak begini, console.log API key. Harusnya kita bisa dapetin API key-nya ya. NJS. Dapat API key-nya. Kenapa? Karena kita passing di get user tokennya. Tapi kalau kita nggak passing kayak gini. Kayak gini kosongan kalau kita running.
undefined karena memang syaratnya harus mempunyai token gitu. Ceritanya ini tokennya harus nyambung dari yang sini ya, ceritanya gitu. Jadi kalau kita masukin user.token, karena user.token di sini kita udah punya ya kan, console.log user.token. Kita punya di sini kalau kalian lihat user tokennya ini, token ini dipakai untuk mengenerate sebuah API key. Jadi kita dapetin API key ini, right? Lalu kita punya satu function lagi nih Pak, ya function get, misalnya get pictures, gini. Get picture syaratnya harus punya API key. Jadi nyambung kayak begitu. Ini kita biar simulasi asinkronisnya enak nih. If API key kalau ada misalkan, maka kita return sesuatu hal, yaitu si gambar-gambar, misalnya ada picture. Jadi di sini gue bikin kumpulan gambar nih. Const pictures sama dengan contohnya gini aja deh. 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg. Gitu. Kita return picture-nya. Oke, kalau kita mau lanjutin berarti tinggal panggil functionnya. Kita bikin dulu satu const get user picture misalnya. Get pictures. Dengan syaratnya adalah API key. Di sini kita udah punya API key ya. Dan API key ada di dalam API key. Jadi ini kita bisa bungkus kayak begini. Lalu kita masukin API key-nya di sini, API key. Harusnya ini huruf gede, mohon maaf. Kayak gini, betul. Kalau kita console get user picture-nya, kita running. Jadi awal kita ada generate tokennya dari get user, dari login. Terus kita dapetin API key dari get user. Terus kita dapetin pictures dari get pictures dengan syarat yang beruntun dari atas ke bawah. Login syaratnya username, get user syaratnya token yang diambil dari function login setelah berhasil loginnya. Get picture syaratnya API key yang didapetin ketika function get user berhasil dieksekusi. Nah sekarang ketika login di dunia nyatanya itu kan ada delay ya, ada waktu jeda proses ketika kita request ke server lalu servernya merespon kayak gitu-gitu. Jadi anggaplah di sini gua pakai setTimeout untuk memanipulasi waktu. Ceritanya ada waktu jeda 200 milisecond ketika kita mau mengembalikan respon dari server ke ini. Entah itu dari sisi servernya yang jauh lah atau kayak bagaimana. Pokoknya ada jeda, pasti ada proses gitu ya. Untuk login ini. Jadi kalau kita running lagi sekarang, rusak. Kenapa rusak? Karena ini ada jeda dulu. Kita pas eksekusi yang get user di sini, ini user.token aja udah nggak bisa didapetin gitu. Karena token nggak muncul karena di sini set timeout asinkronus. Pakai optional key pun nggak bisa juga karena ini berjalan secara asinkronus. Kalau kita bedah, ini gua hapus dulu ya. Ketika lu console log atau lu bikin sebuah function baru untuk user, yang mana usernya itu bisa login dengan username Dea_Afrizal, kita console log usernya doang. Gini, clear, undefined. Oke. Di sini gua kasih console.log memvalidasi data atau processing gitu. Processing, memvalidasi data. Ini contoh. Kalau kita run, processing memvalidasi data tapi undefined. Karena kecepatan, Pak. Ini berjalan secara asinkronus. Fungsinya keburu berhenti ketika kita panggil console log user. Console log ini nih. Ini dipanggil langsung berhenti duluan, padahal ini harus nunggu dulu. Caranya adalah kita bisa pakai beberapa hal. Yang pertama, kita tambahin di sini async await bisa, tapi gue coba kasih tahu dulu yang namanya callback. Jadi supaya lu bisa dapetin nilai ini, lu bisa pasang callback di function ini. Oke, gue akan taruh di sini callbacknya sebagai parameter. Lalu yang gue return itu bukan return kayak begini, tapi callbacknya yang akan gue kasih nilai. Begini, callback gue kasih nilai. Dan ini bukan lagi kayak begini, tapi pakai buka tutup seperti ini. Ya, begini. Jadi parameter ini mempunyai sebuah nilai, nilainya adalah token dan username. So, tahapannya adalah di sini lu harus spacing lagi satu hal, gitu. Ini kita nggak bisa main kayak gini lagi nih, nggak bisa. Kita harus tangkap nilainya itu lewat sebuah parameter, ya. Karena nilai dari
nilai akhir dari token dan username itu dikirim ke sebuah callback, yang mana callbacknya adalah sebuah parameter. Parameter yang ada di sini itu bisa kita akses dengan cara function gitu. Function gitu. Tanpa nama pun lo akan bisa mendapatkannya. Dan di sini lo tinggal coba console log dulu. Console.log getting data hore. Contoh clear NJS getting data hore. Oke? Getting data hore, processing memvalidasi data oke. Ini bisa masuk, artinya di dalam function ini punya sebuah callback ini. Jadi kalau kita kasih di sini result atau response, lalu kita masukkan responnya sebagai console log. Lalu kita masukin di sini kelar, misalnya NJS, processing data, memvalidasi data, kelar, tokennya keluar, username-nya keluar. Ini bisa diakses lewat yang namanya callback. Oke, cukup paham nggak sampai sini? Jadi kayak muter gitu loh. Gue sambil sebat ya, aus, ngomong mulu. Oke, kita udah dapetin ini. Kita masukin variabel misalnya. Cons user sama dengan login. Kita console log usernya di sini. User adalah user. Bisa bang kayak gini? Cobain. User adalah undefined. Nggak bisa kayak begitu pak. Karena kita mainannya callback. Gitu. Nggak bisa kayak gini. Jadi kita kalau mau lanjut ke yang get user bagaimana? Sok dijawab dulu sambil gua menyebat dulu. Kalau mau ngambil isi get user gimana? Tokennya udah punya nih. Di dalam respon tokennya udah punya nih. Udah kejawab. Kita harus mainin ini di dalam function ini gitu. Ya, kalau kita pakai metode callback seperti ini. Karena di sini kita udah punya yang namanya response. Kalau lu ambil isian dari respon, yang mana isiannya itu ada token dan ada username, gue langsung ambil ke dalam token di sini sama dengan response. Lalu gue console log di sini token. Kalau gue running, gue dapetin tokennya ya. Nah, karena kita di dalam sini udah punya variabel token ini, ya, kita bisa ke get user di dalam sini. So, lu tinggal panggil get user di sini, oke? Dan lu masukin tokennya di sini. Terus lu harus console log ini masih bisa dimasukin ke dalam variabel pak. Cons misalnya API key ya, API key get user token. Kalau gua console log API key-nya, ini balik lagi ke yang metode tadi. Nih. API key-nya masih dapat. Kenapa masih dapat? Kenapa nggak pakai callback kan dia masih dapat? Karena proses pengambilan atau pembuatan API key-nya pun tidak berjalan secara sinkronus, Pak. Kalau kita kasih di sini set timeout. Ya, sini gua kasih set timeout dah. Set timeout karena memang ada waktu kan, secara aslinya kan kayak gitu, ada kasih waktu dulu gitu loh. Gua return dalam waktu taruhlah dia 500 milisecond. Untuk mendapatkan API key itu butuh waktu 500 milisecond, Pak. Jadi kalau kita running lagi sekarang yang tadinya kita dapat undefined. Gua kasih sini lagi ya, console.log processing API key. Now. Oke, yang ini processing token user now. Oke. Kalau kita coba nggak akan bisa tetap. Processing token user now dapat berhasil. Tapi pas API key undefined. Oke, nggak masuk nih. Ke sini nggak masuk. Mana? Salah ini maaf di atas di sini. Processing token user now aman. Processing API key now. API key-nya nggak dapat. Cukup paham sampai sini? Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah karena dia sudah ada sinkronusnya, maka di sini kita harus bikin callback untuk get user. Callback. Ubah returnnya jadi callback. Kasih buka tutup sinus seperti ini parenthesis, ya itulah. Bahasa Inggrisnya itulah, gue lupa. Oke.
Yang artinya kita memanggil itu tinggal get user, kasih datanya apa, data token, dan kita bikin function di sini. Gitu. Console log, API key, ya kan? API key-nya ada di dalam response lagi sini. Response. Coba running. Berhasil ya? Kelihatan? API key-nya ada di sini. Alright. Kita bikin lagi di sini cons API key biar masuk langsung ke dalam responnya. Jadi di sini tinggal console log API key NJS X key 123, key-nya dapat. Oke, tahapan berikutnya get picture. Get picture itu kita bisa jalanin di sini. Get picture dengan API key. Di sini dengan API key. Ya, karena API key punya ini enggak asinkronus. Jadi ini akan berjalan. Tinggal return pictures loh. Picturesnya sebentar. Picturesnya console log, gua kurang console log. Cons pic sama dengan console.log pic NJS. Dapat 1, 2, 3 data gambarnya. Tapi tetap lagi-lagi karena kita butuh proses untuk mendapatkan gambar ke server, itu ada waktu, jadi kita kasih set timeout sini. Taruhlah karena gambar cukup berat, taruh kita 1500 milisecond. Baru dia akan mereturn sebuah picture. Oke, ini masih sama nih. Gua run. Undefined. Gimana caranya? Lakukan hal yang sama lagi kalau callback. Callback. Oke. Ganti return jadi callback. Kasih kayak gini. Di sini nggak bisa lagi kayak gini. Lalu harus get pictures. Kasih API key, kasih function. Dalam function ini ada apa? Ada responnya. Lu bikin pemanggilannya pictures sama dengan response. Console log pictures-nya. Misalkan di sini gua ganti objek pictures-nya jadi pic. So di sini kita manggilnya tinggal pic. Di sini juga tinggal pic. Kalau sekarang kita running ada, tapi dia jeda 1500 milisecond. Contoh, kalau kita kasih ini biar lebih enak nih. Jadi tahu memproses yang mana. Processing pictures now. Coba NJS lagi. Processing token, user, API key, processing picture now, dapat gitu. Cuman pertanyaannya adalah, apa iya harus sampai melorot seperti ini? Ini disebutnya nested callback, ya. Function di dalamnya ada ini, di dalamnya ada function lagi, function. Cara sederhananya lu bisa pakai yang namanya promise juga. Lu bisa pakai yang namanya promise. Jadi kalau ini gua konversi, gua akan bikin satu file baru di sini. Gua pindahkan ini ke sini dulu. Gua kembalikan ini ke kosongan lagi. Kita bakal ilangin callback yang ada di sini. Ini gua ilangin, Mana callbacknya kita hilangin. Awasin. Dan ini gua hapus lagi. Oke. Ini kita return seperti biasa. Begini lagi ya. Nggak ada callback ya sekarang ya. Tapi kita pakai yang namanya promise, Pak. Jadi sini gua akan return promise. Seperti ini. Promise menangkap dua parameter. Ada success, ada fail. Kayak gitu. Oke. Lalu set timeout ini gue masukkan ke dalamnya. So, success ini akan menghasilkan isian yang harusnya keluar gitu. Kalau valid ya, kalau gagal ke valid. Jadi set timeout ini misalkan di dalam sini ada validasi nih. If username tidak sama dengan kayak gini, Dea_Afrizal, maka gue akan violatekan ini, wrong data, gitu. Tapi jika tidak, else atau enggak salah, gini aja, success
Kita kirimnya apa tadi? Token dan juga username-nya ya? Atau tokennya doang ya? Yaudah, gini aja. Kalau kita coba running ini dengan cara kayak tadi, account user sama dengan login dengan username Dea_Afrizal, kan harusnya muncul ke sukses ya. Ke sukses ini. Karena kan username tidak sama dengan Dea_Afrizal, maka violate, wrong data. Harus Dea_Afrizal ceritanya. Kalau kita konsol log usernya, akan terjadi promise pending. Promise pending seperti itu. Kenapa? Karena user itu ada di dalamnya lagi. Kalau callback tadi di sini function, ya kan? Kalau promise, ya, promisan itu kita pakai user.then. Kayak gitu. User.then, kasih di dalamnya function sini. Ini kayak callback lagi. Cuman ya kayak begini aja gitu, terpisah function gini. Console log di sini. Contohnya. Kemana tadi? Nah ini. Kalau kita run, lalalanya muncul. Artinya di dalam function ini ada sesuatu. Kita coba dulu X. Apakah iya ada X? Ada tuh, dapat tokennya. Berarti ini adalah respons sama kayak yang tadi, ya. Jadi ini kalau kita console log response, sama tuh, dapat tokennya, ya gak? Nah, kalau kita mau lanjutin yang ke sini, ya sama juga. Kita kasih return promise di sini. Ini if-nya di dalam sini ya. Oke, bentar, gua kasih return new promise. Dia punya success dan juga dia punya failed. Lalu di sini dia punya function. Ya ini function ya. Ini ada callbacknya 2 biji. Lu masukin ini sini. Kalau tokennya ada, maka nah, ini tinggal kembaliin ke sukses. Seperti ini suksesnya. Lalu jika tidak ada, atau kita balikin aja deh ya. If tidak token, maka violate. No token inputted. Misalnya no token ya, no token aja gini lah. Sorry. No token. Cannot access. Oke. Ini misalnya. Kalau ada maka set timeout sukses ke API bla 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 bla. Nah, kalau kita manggil di sini nggak akan bisa, kita harus di sini karena kita kan di sini punya apa tadi? Const token sama dengan response. Sama aja kayak yang tadi lagi, balik lagi. Gitu. Get apa tadi? Get user ya. Get user itu pakai token .then balik lagi nih ke function lagi di sini. Ini bisa pakai raw function atau raw function atau gimana. Tapi supaya kalian nggak pusing, taruh di sini function lagi ya. Begini. Di sini ada respon lagi. Jadi terus-terus aja kayak gitu, sama aja. Ini lu bikin lagi const API key dari response. Jadi kalau lu console log API key-nya, lu NJS ini, sorry ada error, kenapa gua? Ini jadi kalau error itu kita mesti pakai catch. Jadi violate ini akan masuk ke catch, sorry. So di sini lu harus tambahin kayak catch r console.log r.message misalnya, contoh. Coba ya. Tah itu, nggak pakai .message, jadi r doang kayak gini. Kita run. Sorry, no token, cannot access token. Oke, sorry undefined, tadi tokennya itu kita nggak bisa passing ambil langsung destruktur seperti ini. Kita mesti kasih objek di pas loginnya. Pas mereturn token kita harus kasih kayak begini. So sekarang harusnya kita bisa dapetin responnya. Ya, responnya API key-nya dapet. Jadi ini gua buka lagi, kita console log API key-nya doang. Lalu kita NJS lagi. Key-nya dapet, tinggal sekarang berarti get picture. Nah, itu tadi sekaligus simulasi yang violate-nya ya. Jadi kalau di promise itu kan ada 2, ada success, ada fail. Fail-nya itu tereksekusi ketika nanti seperti hal-hal yang tidak terduga gitu. Nah, di sini pun lu bisa di user ini, sini then, di sini catch r console.log r. Pusing-pusing lu codingannya lu ya. Ini hanya syaratnya Dea_Afrizal tadi akan tereksekusi, ini lancar-lancar aja. Ya, lancar-lancar aja.
Tapi kalau di sini bukan di Afrizal, gua taruh di sini 1 2 3 dia akan masuk ke catch ini karena secara logik di sini dia harus bernama di Afrizal, jika tidak maka akan masuk ke fail gitu. Sorry wrong data. Jadi kalau gua run harusnya ke sorry wrong data. Ya, itu terjadi karena promisan ini punya 2 callback, success dan fail. Jadi sesuai dengan logiknya nanti akan masuk arah kemana. Jadinya itu bakal kayak begini-begini terus nih Pak. Ini ke dalam lagi, ke dalam lagi, ke dalam, capek. Dan ini akan nested seperti yang tadi, sama aja. Nah, async await lah solusinya. Ini gua hapus lagi ya. Async await menjadi sebuah solusi ketika ada sebuah function yang mereturn sebuah promise pending. Ya, ini kan kalau kita langsung eksekusi kan promise pending tuh. Kalau kita bikin kayak begini, user sama dengan login Dea Afrizal, nggak bisa kan kalau di konsol log tuh user njs pending. Kita bikin satu function yang asinkronus, async function user display misalnya. Oke. Gua masukkan ini ke sini karena dia udah ada keyword asing di sini. So untuk pemanggilan yang login, dia kan promise login nih, ada pending-pendingnya. Kita kasih keyword await. Artinya kita menunggu dulu sampai dia kelar eksekusi, nanti akan dimunculkan ke console log gitu kurang lebih. So kita mesti panggil lagi di sini user display. Dah gini doang. Kalau kita run njs, tokennya muncul. Oke. Ini kita bisa persingkat lagi nih, karena kita udah yakin itu isiannya token. Kita bisa langsung sekarang token, terus untuk mendapatkan API key kita bisa langsung kayak gini sama dengan await ke get user dengan syarat token seperti ini. Kalau udah punya API key, kita punya syarat lagi di sini sebuah pictures ya, sebuah pic yang mana tadi tuh pic ini kita return ya di sini ya, picture. Jadi pic langsung await get pictures dengan syarat API key. Kurang lebih kayak gitu. Kalau kita console log semuanya, console.log misalnya gitu. Token Anda adalah token, API key Anda adalah API key, dan satu lagi data picture-nya pitch. Request gambar Anda berikut ini. Hasil request gambar berikut ini gitu. Jadi kalau gua run sekarang masih terjadi error. Kenapa? Karena pitch itu ada something wrong. Tunggu. Pitch return, ini masih return. Ini belum dikasih promise ya. Mohon maaf. Ini kita kasih promise di sini. Return new promise. Gampang ya caranya ya. Tadi kan kita pakai arrow function nih, arrow function. Ini bisa pakai nggak arrow function juga bisa, sama aja. Jadi yang paling mudah sih arrow function seperti ini, tinggal masukin if-nya ke sini gitu. Ini kasih success atau fail. Kalau orang lain biasanya tuh reject dan apa satu lagi? Resolve ya, resolve and reject gitu. Kalau gue sih success dan failed kurang lebih kayak gitu, biar gampang aja dibacanya gitu. Resolve, reject. Right, jadi jika API key-nya ada, maka sini. Nah, kita balikin lagi logiknya. Jika tidak ada API key, maka violate no API key. Cannot access misalnya gitu. Ya. Tapi jika tidak, maka kita akan return ke success di sini. Seperti itu. So, kalau kita running lagi, token Anda adalah sekian, API key Anda adalah segini, hasil request gambar Anda berikut 1, 2, 3 gitu. Right? Cukup paham tentang asinkronus di JavaScript dari pengimplementasian yang kita lakukan hari ini? Bagaimana? Kalau misalkan kita nggak pakai ini ya di sininya untuk ngecek validasi yang error-errornya gitu, itu biasanya kita harus pakai try and catch ketika kita mau mengeksekusi await-awaitan ini. Jadi masuk ke catch-nya itu di sini. Try terlebih dahulu, terus lu catch di sini. Catch R. Oke, console.log R-nya. Try ini
begini. Kurang lebih. Kurang rapi ya, mohon maaf bentar. Oke, jadi gini ya kalau kita run. Masih aman, tapi kalau kita ada yang salah nggak masukin token misalnya di sini, kita run. No token, cannot access. Kalau kita masukin token tapi kita namanya salah kayak begini. Sorry, wrong data. Oke, kalau kita benar tokennya benar tapi API key-nya salah misalnya atau nggak pakai. No API key cannot access. Alright. Kurang lebih kayak gitu aja tentang asinkronus di JavaScript. Nih durasinya udah lumayan lama. Semoga kalian cukup paham tentang hal yang beginian. Semoga bisa mudah dicerna. Kalau misalkan ada hal yang secara teori gua salah ucap, tolong diralat aja di kolom komentar. Tapi gua berikan faktanya kurang lebih seperti ini implementasiannya. Dan nanti di dunia kerja pun akan banyak hal-hal seperti ini dan pengimplementasiannya kadang-kadang beragam logik dan algoritma. Ini salah satu contoh doang, sampel. Alright. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa diklik. Bye bye. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.